Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Dan kali ini saya akan membahas terkait instruksi Presiden pertanggal 13 September lalu untuk mengganti mobil para pejabat negara menjadi mobil listrik. Bagaimana tanggapan DPR mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Aramson Siagian. Beliau merupakan salah satu anggota dari Komisi 7 DPR RI. Oke Bapak Aramson, terkait dengan instruksi Presiden tersebut bagaimana tanggapan Bapak? Bapak Presiden sebenarnya tujuannya bagus. Cuman mungkin data dari staf-staf beliau termasuk dari Dirut PLN atau menterinya datanya mungkin berlebihan. Itu saya lihat Inpres itu agar segera mengganti kendaraan dinas ke kendaraan listrik atau yang menggunakan energi listrik itu terlalu reaktif terhadap oversupply energi listrik yang dikelola oleh PLN. Karena kalau langsung mengganti kan biayanya sangat tinggi. Jadi yang lama tidak digunakan harus membeli kendaraan-kendaraan yang menggunakan energi listrik yang baru. Seharusnya harus proaktif. Yang perlu dibangun dulu bahwa harus selesai pembangunan electric vehicle baterai. Jadi baterai listrik itu harus sudah dibangun untuk keperluan kendaraan listrik. Jadi jangan diimpor. Bagaimana agar komponen-komponen kendaraan listrik itu mungkin 80% lokal konten. Itu yang perlu strateginya. Sesudah itu produksinya massal. Produksinya massal baru untuk seperti SPBU untuk pengisian bahan energi listrik itu di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang daerah-daerah yang banyak populasinya itu sudah tersedia. Kalau langsung dari kendaraan pemerintah kan harus anggaran lagi untuk membeli kendaraan. Jadi saya melihat ini upaya Dirut PLN yang mungkin dekat dengan Presiden menjelaskan mengenai oversupply listrik ini. Sebenarnya oversupply listrik ini hanya sementara aja. Karena waktu dibangun pembangkit-pembangkit listrik yang masif, waktu itu diprediksi pertumbuhan ekonomi kita stabil 7%. Tetapi kan kita menghadapi sebelum COVID ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, terus ada COVID. Tapi nanti kan sesudah pertumbuhan ekonomi normal akan meningkat demand energi listrik. Jadi maksud saya ini sekarang terlalu ada rencana-rencana kebijakan yang reaktif terhadap oversupply ini. Padahal ada sebenarnya solusi-solusi yang bisa dibuat. Jadi seperti ini nanti kan harus ada merealokasi anggaran lagi untuk pembelian sekian mungkin belasan ribu kendaraan dinas yang harus diganti menjadi kendaraan yang menggunakan energi listrik. Jadi saya mengharap agar artinya Bapak Presiden bisa meminta analisis lagi dari pembantu-pembantunya, jangan hanya dari satu, misalnya dari Dirut PLN misalnya, jangan hari satu itu aja, atau hanya dari Menteri Keuangan, jangan hanya dari itu. Jadi jangan solusinya jangan yang reaktif jangka pendek gitu, harus bersifat strategi jangka panjang gitu. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi terkait dengan pergantian mobil listrik ini dikarenakan oversupply dari PLN. Apakah ada urgensi lain terkait dari instruksi Presiden ini, Pak? Ya, kalau saya melihat kalau bersifat seperti ini itu memang karena oversupply itu. Kalau memang untuk green energy itu memang arahnya kan nanti ke sana. Tetapi tidak harus tiba-tiba mengganti kendaraan-kendaraan dinas. Lebih bagus artinya secara natural aja. Kalau yang sudah memang sudah waktunya diganti, yang baru dibeli yang kendaraan listrik gitu, yang menggunakan energi listrik. Karena juga memang untuk green energy, untuk clean energy, memang arahnya kita menggunakan energi listrik. Biarpun listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil juga, batu bara. Tapi kalau di jalanan kan jadi berkurang polusi, berkurang dampak emisinya. Itu hal yang bagus, tetapi kan harus dilihat dari sisi kemampuan keuangan negara juga gitu. Jadi
saya sarankan kalau pergantian itu yang normal aja. Kalau memang kendaraannya sudah habis, sudah waktunya diganti, kalau membeli yang baru ya selalu yang kendaraan yang menggunakan energi listrik. Nah, itu tepat. Tapi jangan semua langsung harus diburu-buru diganti gitu. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan Bapak Ramson Siagian, dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Saya Rodiah kembali ke studio.